Terkadang, niat baik belum tentu diterima dengan baik. Malah terkadang, niat buruklah yang diterima dengan baik. Dan jadi orang baik itu, terkadang bukan dapat apresiasi, malah terkadang akan dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk demi mendapat keuntungan. Beda kepala, beda juga isi pikirannya. Dan yang pasti, beda juga tujuannya. Saat Bapak Aing sibuk berbenah demi kesejahteraan dan kenyamanan warganya, anomali selalu saja ada, entah itu dari warganya sendiri atau bahkan dari luar itu sendiri. Seperti video-video yang sudah Mimin rangkum hari ini. Nah itu jembatannya tuh belum dibongkar ya, nanti dia katanya dibongkar guys, nunggu suaminya pulang dulu katanya tuh. Sebenarnya nggak ada urusan dengan suaminya guys. Ah tuh langsung lancar kan, dikeruk langsung lancar kan, tengok tuh. Wow lancar guys, airnya lancar guys, tersumbat di situ ya, tersumbat di jembatan Biang Kerok itu guys ya. Wow, tobur guys, tobur guys, tobur guys guys, guys tobur guys. Wow, tobur guys, tobur guys, Obrut kan? Wih. Ngeri kali. Nah ini susahnya kalau belum dipotong guys pinggirannya ya. Soalnya kalau belum dipotong itu nanti ketarik sama pagar-pagarnya tuh. Wah, bergeser ya, bergeser. Wah. Mantap ya, langsung lancar ya. Oh. Lancar ya. Tuh, sampai ke sana guys tuh. Saya tanya kamu, saya keberatan di mana? Loh, oh Bapak yang punya jembatan? Iya. Bapak? Iya. Oh, Bapak Di mana? Bang. Keberatan di mana? Ini Bang. Saya keberatan. Video Bang, nunjuk Bang. Udah nunjuk. Bapak siapa? Apa? Apa Bapak apa ya? Bapak apa ini? Hah? Bapak apa nunjuk? Oh siapa? Siapa? Saya. Iya Bapak siapa? Jabatannya apa? Kerjanya apa? Siapa? Kerjanya apa Bapak? Tanya kerjaan saya. Lah, Bapak apa? Kerjanya apa? Sebentar, desa. Desa, ayo kita ke depan. Mukul ya. Bapak apa? Sebentar, desa, ayo kita ke depan. Mukul ya. Viral nih. Saya nggak ada sebut nama, dah. Bapak saya nggak sebut nama. Ibu itu juga nggak saya sebut. Saya ini kan youtuber. Nggak bisa. Bapak yang kerjanya punten pak. Jangan so jago ya. Enggak, saya nggak so jago. Saya nggak so jago pak. Ya nggak enak Pak. Bapak yang tiba-tiba so jago. Kamu jangan cari dulu karena konten. Bapak jangan nunjuk juga. Ini istri saya. Bedel. Enggak ada pak. Ada yang. Ayo dalam. Ayo di dalam. Apa bang dulu apa? Mau nyerang ya? Oh, viral nih. Dekat. Aparatnya sini aparat. Viralin. Lu mau taruh HP-nya? Apa ini Bapak? Lu mau taruh HP-nya? Saya nggak mau dikira. Lepas dia sisanya. Kita nggak kelawar. Bisa nggak berhenti? Dari Tangerang, saya datang ke pos pengaduannya Kang Deddy Mulyadi, tapi stafnya tidak pada ramah sama saya, malah pada jutek dan pada galak tadi sama saya. Saya sempat ribut dan berdebat di sana. Itu yang staf yang pakai kacamata sama yang rambut panjang tuh bilang anjir katanya gitu kan. Terus tadi saya di sana malah dimaki-maki. Saya nggak salah loh, saya cuman mengajukan yang saya butuhkan di situ kan, sesuai yang ada di situ di pos pengajuan. Tapi saya malah dimaki-maki di sana, dibikin ribut, saya dipancing-pancing emosi. Ya udahlah gitu kan. Ya udah tadi akhirnya saya debat sama mereka gitu. Terus itu stafnya, pokoknya staf Kang Deddy Mulyadi itu tidak ramah sama saya. Windy dan yang pakai kacamata itu tuh yang cece-cece itu, dia tidak ramah sama saya. Dia malah berani nantangin Kang Deddy Mulyadi, katanya nggak takut kalau dilaporin ke Kang Deddy, katanya gitu kan. Tadi dia bilangnya kayak gitu, laporin aja katanya, dia nggak takut katanya gitu. Dia bilang seperti itu terhadap saya gitu. Mohon Kang Deddy diperbaiki lagi stafnya, jangan kayak gitu, mentang-mentang saya orang susah kok saya diginiin gitu.
Jangan mentang-mentang saya orang susah, ibu seenaknya. Ibu juga di sini kerja. Ibu juga di sini kerja kan sama Pak Dedi. Tidak ngomong orang Jangan susah. mentang-mentang ibu stafnya Pak Dedi, ibu semaunya sama saya. Saya dari Tangerang. Saya datang ke pos pengaduannya Kang Deddy Mulyadi, tapi stafnya tidak pada ramah sama saya. Ya viralin aja ibu, nggak apa-apa. Orang Jadi saya ini ngamuk terima itu pengen ongkos, Mbak Irin. Iya, dia itu mau dapat ongkos. Iya. Ya setelah dikasih ongkos ya diem dia. Etika. Bu, ongkosnya mana katanya begitu. Loh, kok ongkos Bu katanya, kan ibu tadi nggak minta ongkos katanya gitu. Terus dia bilang gini, katanya orang setiap tamu yang datang ke sini dikasih ongkos gitu katanya. Terus kan aku bilang gini, loh ibu katanya siapa dikasih ongkos, kan pasti ada yang nunggangin tuh, pasti ada yang ngomongin kan, siapa katanya. Iya katanya setiap tamu di sini dikasih ongkos. Iya coba ibu bawa ke sini tamunya itu yang ngomong kayak begitu tuh siapa gitu kan. Terus katanya dia ngamuk-ngamuk kan akhirnya, iya saya beneran tuh, saya ada buktinya, kalau nggak percaya ini. Nanti ibu saya viralin katanya, biar Pak Dedi tahu loh. Terus waktu mau di video kan, mau buat SPJ, dia nyemang gitu, ngapain ibuin viral-viral saya? Loh, ibu ini itu setiap orang yang terima uang itu, kita ada SPJ-nya dan harus di video buat bukti gitu. Ngomel-ngomel lagi katanya. Tapi tadi kan ditelepon tuh, gara-gara rame ditelepon orangnya sama Teh Mega, sudah diajak ngomong baik-baik. Nah kita ada videonya lagi tuh, nanti mau diiniin lagi. Wah dianya malah tambah marah-marah lagi. Jadi Teh Meganya juga emosi. Jadi nggak satu orang kalau ngomong sama dia pasti emosi. Ternyata pas diteleponin kepala desanya kan, di sananya ternyata orangnya memang kayak begitu. Kang Ame, sebenarnya kalau misalnya orang dari luar ini, kalau memang dia benar-benar nggak punya ongkos, kita tetap bantu kok semuanya. Cuma cara mintanya itu loh, katanya semua di sini, yang tamu di sini itu semuanya dikasih ongkos gitu kan. Lah siapa? Ternyata ya memang kita sudah tahu ada yang nunggangin yang bikin video itu. Gitu tahu, makanya kita sudah tahu, tadi disamperin juga orangnya yang bikin video itu, yang viralin. Jadi tujuannya biar dia dapat ongkos itu, maksudnya dapat ongkos itu biar nginep di situ ceritanya. Nah tadi waktu disamperin sama Teh Mega sama ini, terus apa tujuan? Iya katanya dia, videonya saya hapus nggak apa-apa, saya take down, yang penting saya bisa diketemuin sama bapak gitu katanya. Jadi tujuannya aslinya pengen ketemu sama bapak itu yang bikin video gitu. Pak Dedi yo jaraknya di sekolahan jeung kandang hayam aya 20 meteran Pak Dedi. Yo abdi bau Pak Dedi itu di sekolahana. Oh yang utah ya deh. Oh Pak Dedi itu. Lamun geus hujan teh sok barau. Ya Pak Dedi. Mun Pak Dedi ka dieu Pak Dedi yo teori. Geraan. Yo na nun ieu teh arana teh Pak Dedi teh. Kampung Desa Marengmang 2 Pak Dedi. Tuh. Bocil ini bikin semua orang menangis. Loh kenapa? Ternyata awalnya bocil ini ngadu ke KDM kalau di sekolahnya ada kandang ayam milik desa yang bau dan bikin gak nyaman kalau lagi belajar. Nggak disangka-sangka Kang Deddy beneran datang dan langsung ngecek ke lokasi. Nah berawal dari sini, akhirnya KDM ngeliat juga kelas-kelas yang ada di sekolah itu. Pas masuk ke dalam, banyak banget kelas yang atapnya udah nggak ada. Udah gitu bahaya banget kalau dibiarin terus-terusan. Berapa lama nggak ada biaya perbaikan sekolah? Ngajian ke dia teh acan kene ngoe di perkadang Malihan mah kan eta nu payun oge tos rasa kitu Pak. Ini kalau siswa lagi belajar terus nimpa gimana? Nah momen ini nih yang bikin para siswa dan orang tua mendadak nangis. Jadi KDM tiba-tiba bantu sekolah ini buat rehabilitasi dengan uang pribadi. Ini siapa yang bisa dipercaya bangun sekolah ini? Ya nanti adalah Pak. Enggak, saya mau bantu. Siap. Saya mau bantu 200 juta. Siap. Sambil Ya udah nanti tim saya aja ke sini. Nanti saya bantu 200 juta ya. Seneng nggak? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti enggak, iya. Jadi nanti nggak kebocoran ya
bahagia sekolahnya ya. Ternyata mereka semua udah lama banget berharap sekolahnya bisa direhab. Udah ngajuin ke Dinas Pendidikan Kabupaten tapi belum ada hasilnya. Cuma gara-gara bocah ini ngadu masalah kandang ayam, akhirnya semua orang bahagia karena dibantu oleh Kang Dedi. Surat terbuka untuk presiden dari seorang anak yang bernama Kemita Ayuni Putri dari Bantar Gebang yang baru saja lulus SD dan tidak diterima di SMP negeri di daerah Bantar Gebang. Ayah ibunya adalah seorang pemulung. Bahkan dalam suratnya itu dia meminta maaf kepada bapaknya, kepada ibunya. Kalau misalnya sekolah swasta mahal, dia tidak apa-apa, tidak sekolah. Tapi jangan diragukan dengan cita-citanya. Aduh, kasihan. Surat ini sudah langsung ditanggapi oleh KDM, bahkan sudah langsung mengirim WA kepada Wali Kota Bekasi. Ini sebenarnya beberapa tahun yang silam pernah ada juga kejadian seorang anak yang mengirim surat kepada Presiden dari Bantar Gebang juga ya, dan akhirnya viral. Iya, tahun ini kalau saya memperhatikan banyak video yang berseliweran, banyak sekali keluh kesah dari para orang tua yang kesulitan memasukkan anaknya di SMA negeri atau di SMP negeri. Jadi orang tua ini sekarang menjadi was-was ya, termasuk saya karena masih mempunyai anak yang sekolah. Per 5 tahun ya, ini akan menjadi pergantian sistem karena per 5 tahun itu ada pergantian Menteri Pendidikan. Kenapa sih ya Menteri Pendidikan itu tidak meneruskan saja program yang sudah bagus? Jadi jangan seolah-olah bahwa setiap menteri harus mempunyai ini adalah program saya, ini adalah program saya. Kasihan anak loh ya, karena mereka bukan kelinci percobaan. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita kan seharusnya setiap siswa itu dapat 1.800. Oke. Tapi ternyata kita itu diambil 250 bilangnya untuk partai lain. Oh, ya. Jadi ini dapat jatah nih dari pemerintah nih. Dari pemerintah ya kan, melalui anggota DPR. Iya, betul. Kemudian dapat jatah 1 bulan 1.800. satu jatah ya, PIP-nya jatahnya itu per tahun per bulan? Per tahun ya? Kita cuma per tahun 1.800.000. Kemudian dipotong 250. Ya. Cara motongnya gimana? Dari awal kita disosialisasinya kalau misalkan yang kita dapat 1.800 itu bakal diambil sama pihak sekolah 250 bilangnya untuk partai gitu doang. 250 dibilangnya per partai, untuk partai. Ngambilnya gimana kan uangnya biar rekening? Jadi kita tuh ke bank BRI di Kota Cirebon sana. Terus habis itu di depan pintu BNI itu udah ada 2 orang dari TU buat jadi ngambil buku tabungan sama PIN sama kartu kita juga. Jadi buku tabungan sama ATM itu ada di pihak sekolah. Bukan, ini kan harusnya ini transferin ke sekolah. Apa? Kan harusnya siswa yang transfer ke sekolah. Iya, kalau itu enggak, kita yang diambil kartu sama jadi diambilin uangnya. Iya, terus kita juga ngasih PIN kita, jadi mereka yang ambil gitu. Pihak sekolah yang ambil. Sekolah yang ambil. Ya, oke. PIN-nya diambil oleh sekolah. Kan nggak boleh. Disamain, jadi semuanya seangkatan tuh 1 2 3 4 5 6 disamain pokoknya. Kan setiap PIN itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, tapi itu dikasih tahu. Jadi kita kalau misalkan salah satu dari kita tuh ada yang bikin PIN-nya berbeda, itu harus dijapri ke pihak sekolah. Oh, nggak boleh. Kan PIN itu kan rahasia, namanya juga PIN. Iya. Ya kan harusnya rahasia. Terus apa lagi? Terus habis itu kita di angkatan kita itu dimintain uang gedung 6.400.000. Uang gedung. Tapi sebelumnya itu tadinya dimintanya tuh 8.400.000 ya. Seangkatan kelas 3? Iya, satu angkatan, satu siswa udah ditagihnya 6.400.000. 6.400.000. Iya, itu juga setelah rapat orang tua, karena orang tuanya pada nggak terima kalau misalnya kita harus bayar 8 juta gitu. Oke. Kan biasanya 8 juta, akhirnya dari 6.400.000. Iya, 6.400.000. Habis itu SPP kita setiap bulannya 200.000. SPP 200.000. Harusnya kan sudah gratis. Iya, tapi tidak. Kita dari kelas 10 sampai terakhir sampai sekarang juga masih bayar. Masih bayar ya. Kalau Bapak mau lihat kartunya juga kita punya bukti kartu. Mana? WAN ke ajudan. Apalagi keluhannya? Mungkin uang LKS. Uang LKS? Iya. Berapa? Kita itu beli uang LKS. Kita beli LKS 300 ya pokoknya 300 ke atas. 300 ke atas. Jadi pungutannya banyak banget ya? Iya. Terus juga sebelumnya kita kelas 10 itu ada sumbangan masjid. Dari itu sumbangan masjid itu kan seharusnya sumbangan itu sih kelasnya ke kami gitu ya. Tapi dipatokin 150.000. Oh, sumbangan masjid. Jadi komponennya banyak banget. Apalagi? Mungkin barangkali nanti disampaikan lewat Oke, nanti kamu minta nanti WA-in aja gitu ya. Oke. Bocah kecil ini minta tolong ke Pak Dedi agar jembatan kampungnya diperbaiki. Lalu Pak Dedi pun gercep meresponnya, tidak butuh lama. Lalu kemana aparatur desa setempat? Sehingga jembatan ini terabaikan dan sudah memakan korban jiwa. Dan ini curahan hati gadis kecil. Ih, bangun meangkeun atuh sak-sak.
Mamah jeung ayah teh kan bukan 1.200.000. Tah ayah basa eta jeung teh nin alif eta tigulitik di jalan teh hayang di ina hayang di eta teh di pageran di dalam kawatan sen tigulitik pada di atuh pangdoakeun. Assalamualaikum, sampurasun, Rujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Dan ini pagi-pagi kita sudah dapat pesan dari adik kecil. Saya ucapkan terima kasih, Dek, bercerita tentang jembatan gantung yang mencemaskan dan menggemaskan jembatan gantungnya. Tetapi karena pembiarannya dilakukan dan takut menimbulkan kecelakaan, kita tetap layani dan kita akan selesaikan. Atur nuhun ya semuanya. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, bahagia bersama keluarga. Jadi aku mau cerita lagi kan tentang Pak Gubernur Jawa Barat ini lagi rame kata bapak itu, hayo siapa anak-anak yang suka melawan orang tuanya bapak masukin ke barak militer ya, kata bapak itu Jadi aku terpikir ini nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi gubernur lah Aku bikin peraturan sendiri, aku bikinnya, ayo siapa orang tua yang gak mau ngurusi anaknya dari pagi sampai malam HP terus, tapi ngulunya capek kalian nanti aku masukin ke lubang gua aja ya Nah kayak mana setuju gak kalian kalau aku udah besar jadi gubernur Buat emak-emak, buat teteh-teteh, buat mami-mami, buat mamah-mama, buat mimih-mimih, dengerin ya, itu pesan mendalam isi hati anak-anak kita. Jadi kalau melarang dia jangan main HP, kitanya jangan main HP terus ya. Layani dia, pengen minum, pengen makan yang enak, pengen disuapin, pengen dimandiin, pengen diajak berinteraksi, pengen diajak bermain, pengen digendong-gendong dengan sepenuh hati. Nah, kalau masih bandel akan